Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema aura dan juga pesona kamu yang membuatnya terpikat. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Di sini terlihat memang ada seseorang yang sudah terpikat gitu ya dengan aura dan juga pesona kamu yang begitu baik, begitu spesial, begitu positif. Ya, membuat dia merasakan bahwa kamu ini adalah cinta sejatinya, bahwa kamu adalah jodohnya, seseorang yang sudah dikirimkan semesta untuk dia. Setiap kali dia berkomunikasi dengan kamu, setiap kali dia berdekatan ya, berada di samping kamu, dia sudah membayangkan tentang masa depan kalian. Dia mungkin sudah membayangkan tentang pernikahan ya, kemudian juga kehidupan kalian ke depannya seperti apa ya. Ada kebahagiaan tersendiri yang tentunya dia dapatkan ya dari hubungan kalian di sini. Dia merasakan bahwa kamu ini benar-benar berbeda gitu ya dengan orang-orang lain yang pernah dia temui, yang pernah menjalin hubungan dengan dia sebelum-sebelumnya. Dia memandang kamu memiliki kepribadian yang unik ya, kepribadian yang lucu dan juga menyenangkan. Itulah makanya dia kangen ya sama kamu pada saat ini. Ya, terutama bagi kamu yang saat ini sedang berpisah, sedang tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Sebenarnya ya, ada yang ingin dia ungkapkan sama kamu. Tapi mungkin belum kesampaian ya, karena pada saat ini masih ada jarak di antara kamu dan dia. Entah karena konflik, entah karena pertengkaran, perdebatan, ada kesalahpahaman, atau apapun itu ya. Tapi yang jelas nantinya kalau kalian bertemu lagi, dia ingin mengungkapkan perasaan ataupun hati terdalamnya kepada kamu yang sebelumnya belum sempat dia ungkapkan. Bisa jadi berupa rahasia, bisa jadi berupa kesempatan ya yang ingin dia manfaatkan untuk mengatakan betapa dia mengagumi kamu, betapa dia menghargai kamu di dalam hidupnya. Ya, dia mengagumi segala hal yang ada di dalam diri kamu, mulai dari penampilan kamu ya, dia melihat kamu begitu cantik, begitu ganteng, secara kepribadian juga dia suka ya, karakter kamu yang begitu menyenangkan, yang selalu peduli sama dia, selalu perhatian sama dia. Dia merasa sangat bersyukur bisa mengenal seseorang seperti kamu. Ya, jadi nggak heran kalau misalkan dia udah membayangkan gitu ya tentang masa depan kalian, tentang pernikahan, untuk sebuah keluarga yang bahagia. Ya, di sini saya merasakan bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri di saat dia bersama dengan kamu. Beda halnya kalau dia bersama dengan orang lain ya, atau dengan masa lalunya, dengan mantan-mantannya. Mungkin dia nggak sebebas ini. Ya, dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia harus berpura-pura menjadi orang lain ya untuk menyenangkan mantan-mantannya tersebut. Tapi kalau bersama dengan kamu, terjadinya secara natural aja gitu. Dia bisa membahagiakan kamu ya, dia juga merasakan kenyamanan, dia merasakan kebahagiaan, ya, menghabiskan waktu bersama dengan kamu, mendapatkan cinta, perhatian, kepedulian dari kamu yang begitu tulus. Ya, jadi dengan adanya perpisahan ya yang sebagian di antara kamu rasakan pada saat ini, hal ini semakin memperkuat keyakinannya, semakin memperkuat ya pandangannya bahwa kamu adalah soulmate-nya, twin flame-nya,
seseorang yang sudah ditakdirkan untuk dia, dan dia akan merebut kamu kembali. Ya, dia ingin kamu bersama dengan dia lagi. Terlepas dari apapun ya status kamu saat ini, apakah kamu masih menunggu dia, atau kamu udah ada yang lain. Tapi dia ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Dia yakin ya bahwa dia perlu gitu untuk memperjuangkan hubungan ini. Karena selama ini kamu juga udah berjuang, kamu udah berusaha, berkorban, kamu udah banyak gitu ya, bersabar. Ya, ada beberapa hal juga ya dari kelakuannya, dari tindakannya, sikapnya yang mungkin membuat kamu kesal selama ini. Membuat kamu kayak marah, kecewa. Banyak sikap-sikap dia yang membuat kamu jadi sedih juga, jadi galau. Padahal kamu gak ingin ya semua ini terjadi. Ada sesuatu yang mengejutkan mungkin yang sebelumnya pernah terjadi dan ini membuat kamu benar-benar terluka. Bisa jadi apapun, mungkin tentang kebohongan yang terungkap, mungkin tentang hadirnya pihak ketiga, mungkin tentang sikapnya yang kasar, kata-katanya, ya, atau apapun ya, yang membuat kamu di sini merasa kayak nggak dicintai lagi, nggak dipedulikan lagi, ataupun nggak dianggap lagi sebagai seorang pasangan oleh dia. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke. Saya merasakan sepertinya ada yang udah putus ya di sini. Ya, ada yang udah putus, ada yang udah berpisah, sudah bercerai. Ya. Dan kayaknya orang ini di awal-awal kalian putus atau di awal-awal kalian bercerai, dia kayak denial ya, dia kayak mencoba untuk menyangkal segala hal yang telah terjadi di antara kalian berdua. Ya karena jelas dia gak mau berpisah sama kamu sebenarnya. Tapi karena perpisahan tersebut sudah terjadi, ya mau gak mau dia harus menerimanya. Ya meskipun sangat berat bagi dia di sini. Sangat-sangat berat. Dia mencoba untuk mencari pelarian, mencari pelampiasan. Ya. Bisa jadi dengan pekerjaannya, ya, mencari pelampiasan dengan orang lain, kesibukan lain. Mencoba untuk mengenal orang lain. Apapun dia lakukan di sini untuk bisa move on dari kamu, untuk bisa melupakan kamu. Ya, seseorang yang tentunya paling spesial yang ada di dalam hidupnya. Dia merasakan bahwa dia sebenarnya punya banyak pilihan ya, bukan hanya kamu. Itu yang dia pikirkan pada awalnya. Dia merasa dia bebas untuk memilih siapapun. Ya, untuk menjadi pasangannya. Tapi hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang benar-benar dia rasakan di dalam hatinya. Ya. Karena yang namanya hati gak bisa bohong. Sebanyak apapun dia mencari pelarian, ya, sejauh apapun dia berlari dari kamu, menjauhi kamu, memblokir kamu, mencoba untuk tidak peduli dengan kamu. Tapi hatinya gak bisa bohong, ya. Hatinya masih peduli. Hatinya masih sayang, masih cinta. Gak bisa melupakan kamu begitu saja. Ya, jadi selama ini pelariannya sia-sia. Ya. Dia mencoba untuk lari dari kenyataan. Tapi pada akhirnya dia tersadar bahwa itu semua hanyalah kesia-siaan belaka. Dia tersadar di sini bahwa hanya kamu yang dia tuju. Hanya kamu ya, fokus terbesarnya selama ini. Tapi begitu banyak hal yang telah dia lakukan ya untuk melupakan kamu, sehingga sebenarnya itu menyakiti dirinya sendiri lebih dalam lagi. Hatinya terluka. Ya, dia sakit hati dengan lebih dalam lagi.
ya. Karena untuk berpisah dengan kamu aja itu udah sangat menyakitkan ya. Ditambah lagi dengan usaha-usaha yang sia-sia ya untuk melupakan kamu. Membuat dia semakin kangen, membuat dia semakin rindu. Tapi ya pada saat ini memang saya merasakan masih ada ego ya, masih ada gengsi untuk mungkin menghubungi kamu duluan, untuk bisa menyatakan ya dengan jelas apa perasaan dia yang selama ini dia tekan, dia tahan terhadap kamu. Perasaan cinta, perasaan sayang yang selalu dia sembunyikan selama ini. Karena dia terlalu malu, terlalu gengsi untuk mengungkapkannya. Dia masih memikirkan tentang harga diri. Ya. Jadi di sini saya merasakan ada energi-energi yang membuat dia ini semakin tersiksa ya. Karena tidak adanya kamu di sisinya. Dia merasa sedih, dia merasa galau, merasa sangat kehilangan. Ya, dengan perpisahan yang ada di antara kamu dan dia. Dan kalaupun jika sebelumnya dia menghadirkan pihak ketiga, ya entah ini sebagai selingkuhannya ataupun sebagai pelariannya, yang jelas di sini dia merasakan penyesalan yang begitu besar dan dia ingin meminta kesempatan lagi untuk bersama dengan kamu, untuk menjadi pasangan kamu lagi. Ya karena setelah dia banding-bandingkan gitu ya dengan orang-orang lain, ya ternyata masih kamu yang terbaik. Masih kamu yang benar-benar bisa membuat dia nyaman. Aura dan pesona kamu itu nggak tergantikan ya oleh siapapun di dunia ini. Dia ingin berhenti berlari, dia ingin berhenti hidup dalam ilusi, dalam imajinasi palsu ya yang dia tanamkan ya di dalam pikirannya untuk benar-benar bisa melupakan kamu dan hidup bersama dengan orang lain. Ya, dia ingin keluar dari kebohongannya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lihat di sini bagaimana situasi cinta yang mungkin terjadi di antara kamu dan dia. Oke, kita baca ya di sini. Untuk kartu pertama, di sini ada obsesi. Jadi memang dia ini kayaknya sangat mengagumi kamu ya, sangat tergila-gila bahkan. Sangat terobsesi. Jadi kamu benar-benar luar biasa ya, sampai membuat orang ini terobsesi sama kamu. Ya gimana nggak terobsesi ya? Kamu orangnya baik, kamu orangnya tulus. Kamu kalau cinta nggak main-main, ya kamu akan memberikan segalanya untuk dia. Usaha kamu, pengorbanan kamu selalu memperhatikan dia, memastikan dia baik-baik saja. Mencoba untuk mengekspresikan segala hal yang kamu rasakan. Kamu mencoba untuk menjadi yang terbaik untuk dia. Dan dia merasakan itu semua, dia mengetahui itu semua. Makanya dia melihat kamu ini bukan orang yang sembarangan ya. Nggak bisa dia menemukan orang yang seperti kamu di luaran sana. Jadi seberapa lama pun kalian udah berpisah, sudah tidak komunikasi, tidak bertemu, tapi dia masih terobsesi sama kamu. Dia masih mengingat betapa hangatnya ya saat memeluk kamu, saat menatap mata kamu, melihat senyum kamu yang begitu manis, ya. Melihat wajah kamu yang begitu menarik, ya. Gak bisa dia lupakan di dalam ingatannya. Ya, dia masih terobsesi dan dia ingin merebut kamu kembali. Oke, kemudian kartu kedua di sini ada menata masa depan. Seperti yang kita lihat tadi ya pada energi sebelumnya, bahwa memang dia ini sudah membayangkan gitu tentang masa depan bersama dengan kamu. Menata masa depan ya, menikah, mungkin memiliki anak ya bersama dengan kamu. Intinya tentang kebahagiaan.
Dia ingin hidup bahagia bersama dengan kamu. Karena dia merasa hanya kamu yang bisa memahami batin perasaan terdalamnya. Ya, hanya dengan kamu dia merasa utuh, dia merasa sempurna. Dia merasa lengkap tanpa ada kekurangan apapun. Ya, karena mungkin selama ini ya sebelum dia bertemu kamu dia selalu merasa insecure, ya, dia merasa nggak utuh gitu, nggak lengkap. Dia ingin mencari pendamping yang sefrekuensi, ya, yang bisa saling membuat nyaman. Dia ingin bertemu dengan seseorang yang seperti itu, dan pada akhirnya dia bertemu dengan kamu. Di saat itulah dia yakin ya bahwa kamu adalah jawaban dari segala doa-doanya selama ini. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada saling menyerang. Ini akan resonate bagi kamu yang mungkin sebelumnya pernah berantem ya, atau pernah konflik ya, adu pendapat ya, merasa benar ya satu sama lain, saling ego ya, saling menyerang. Sebenarnya kamu juga tidak ingin ya adanya perdebatan, kamu juga tidak ingin adanya konflik yang terus-menerus terjadi. Tapi entah kenapa kamu juga kayak merasa kesal gitu ya dengan sikapnya, mungkin dengan pikirannya yang terlalu sempit, yang kurang dewasa, kurang bijaksana, masih labil ya, dan kurang bisa menghargai kamu sebagai pasangan. Ya. Apapun bisa menjadi permasalahan, mungkin dia kurang bisa memberikan waktu sama kamu ya, mungkin dia kurang bisa menunjukkan kasih sayangnya ya, tidak mengakui kamu lagi seperti sebelum-sebelumnya, tidak bersyukur lagi, tidak bangga lagi memiliki kamu. Atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan kecemburuan. Makanya di sini ada saling menyerang ya satu sama lain karena adanya salah paham ya, ataupun memang kesalahan-kesalahan yang kurang bisa ditoleransi. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada pertemuan. Yang jelas, dia ingin bertemu kamu lagi. Karena kalau hanya memendam rasa kangen ya, memendam rasa rindu di dalam hati aja, tentunya nggak akan puas ya, tentunya nggak akan benar-benar merasa terpenuhi rasa kangennya tersebut. Dia ingin bisa bertemu dengan kamu ya, mungkin ingin membicarakan ya tentang hubungan kalian, kelanjutannya seperti apa. Dia ingin minta maaf sama kamu atas segala kesalahan-kesalahannya, atas segala kekeliruan ya yang telah dia lakukan baik secara sadar maupun secara tidak sadar terhadap kamu. Karena balik lagi ya, kesadaran dia masih rendah pada saat itu. Dia mungkin masih tenggelam dalam egonya, dalam gengsinya, dalam sikap yang keras kepala. Dia kayak gak terima gitu disalahkan. Sekalipun memang dia benar-benar salah gitu ya, melakukan kesalahan sama kamu. Dia bahkan sampai memimpikan kamu loh di sini. Ya, saya merasakan ada energi mimpi. Dia memimpikan kamu di dalam tidurnya. Ya, saking kangennya, saking rindunya, saking dia hanya menekan dan menahan perasaan di dalam hatinya sendiri. Makanya dia ingin mewujudkan ya mimpi tersebut menjadi kenyataan. Dia berharap kamu juga bisa merasakan hal yang sama untuk bisa bertemu dengan dia lagi. Oke, dan kartu selanjutnya di sini ada soul connection. Dia merasakan ada ikatan jiwa ya, yang telah mengikat kalian. Mungkin ada yang berhubungan ya dengan soulmate-nya, twin flame-nya, jodohnya, seseorang yang sudah ditakdirkan. Jadi memang gak mudah ya untuk bisa lepas dari koneksi ini. Karena ini koneksi jiwa. Ya, gak main-main gitu loh. Jadi mau terpisah seberapa lama, seberapa jauh, ya akan tetap saling mengingat, akan tetap saling merindukan, akan tetap saling ingin bertemu lagi. Ya, jadi kayak nggak terpisahkan gitu.
Karena memang cinta ini sudah di luar ya, ruang dan waktu. Dia sudah merasakan ya ada keabadian di dalam cinta yang kalian jalani. Oke, sekarang kita akan lihat lagi ya energinya dari kartu tarot. Oke, di sini sudah ada kartu di Emperor, King of Cups. Lalu ada kartu Ace of Cups. Untuk energi zodiak ya, saya melihat di sini yang kencang ada energi Aries, ada energi Scorpio, ada Cancer ya. Ada Virgo dan juga Capricorn. Nanti akan kita lihat lagi untuk energi zodiaknya. Di sini dengan hadirnya kartu di Emperor ya, saya lebih merasakan ini adalah energi kamu karena kamu adalah seseorang yang sangat menyukai ya tentang kestabilan di dalam hubungan. Kamu nggak suka ya hubungan yang on off, hubungan yang mungkin nggak jelas arahnya kemana, itu hanya akan menguras energi kamu, terutama energi pikiran ya, membuat kamu jadi overthinking, membuat kamu jadi mempertanyakan semuanya, segala-galanya. Kamu ingin adanya kestabilan, kamu ingin adanya komitmen yang jelas, ikatan yang memang membuat kalian bisa merasakan rasa aman dan juga rasa nyaman satu sama lain. Karena ada beberapa di antara kamu yang hubungannya ini kayak putus nyambung, on off ya, kayak hubungan yang labil. Jadi kamu bingung juga di sini apakah dia ini benar-benar serius sama kamu atau hanya main-main saja. Ya mungkin dia bersikap misterius, nggak terbuka ya sama kamu, susah banget untuk bisa jujur. Padahal di dalam hubungan perlu ya adanya keterbukaan, adanya komunikasi, baik tentang pikiran maupun tentang perasaan yang dialami. Karena kalau dipendam terus, ya ini bisa menimbulkan konflik, ya bisa menimbulkan salah paham. Padahal kalian berdua saling mencintai, saling menyayangi. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu King of Cups, ada kerapuhan, ada rasa sensitif yang seseorang sedang alami pada saat ini. Mungkin ini energi dia ataupun energi kamu. Ya, kamu mungkin lebih sensitif ya, apalagi kalau mengingat tentang kenangan-kenangan yang telah kalian lalui bersama. Pada awalnya kalian begitu bahagia, begitu harmonis, begitu penuh cinta. Saling sayang, saling memperhatikan, saling menanyakan kabar ya, satu sama lain. Tapi memang saya juga merasakan di sini ada energi keras kepala yang sangat kencang. Ya, energi keras kepalanya sangat kencang di sini. Dan inilah yang bisa menyebabkan perpisahan ataupun konflik ya yang telah kalian alami. Ya, ada seseorang yang pergi ya dari hubungan ini. Entah dia yang pergi meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia. Atau ada juga yang di ghosting, tidak diberikan kejelasan, terjebak dalam friendzone, ya, menimbulkan tanda tanya besar. Sehingga pada saat ini kamu mencoba untuk menguatkan diri, meningkatkan kualitas diri kamu, meningkatkan value kamu, ya, menyelaraskan antara pikiran dan perasaan. Karena kamu gak mau ya untuk terus-menerus berada dalam energi kesedihan, energi kegalauan, ya, kamu capek, kamu lelah, kamu butuh istirahat. Ya, kamu butuh untuk meningkatkan energi kamu lagi. Menjadi lebih positif ya, lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih sehat ya, baik secara fisik, secara mental, maupun secara emosional.
Ada begitu banyak hal ya yang bisa menjadi penghambat ataupun tantangan, rintangan di dalam hubungan ini. Tapi tentunya kalau dia serius ya, tentunya dia akan mau gitu untuk mengusahakannya. Apapun yang terjadi, entah ini karena perbedaan-perbedaan ya, mungkin ada perbedaan usia, perbedaan cara pandang, perbedaan agama, perbedaan tempat tinggal, beda kota, beda negara ya, ada yang LDR. Tapi tentunya kalau dia serius, dia bisa mengusahakannya. Ya, kamu juga ingin melihat gitu pengorbanannya sejauh apa untuk melihat keseriusan dia. Karena kamu gak pengen ya dipermainkan lagi, dimanfaatin lagi, dieksploitasi segala ketulusan dan kebaikan kamu selama ini. Kamu gak rela ya dimanfaatkan terus-menerus. Kalau memang dia cinta, dia memang sayang sama kamu, dia harus membuktikannya. Jangan hanya sekedar janji-janji aja, sekedar kata-kata manis ya, itu udah gak berlaku lagi sama kamu di sini. Karena kamu udah belajar banyak hal, ya kamu juga belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kartu Queen of Cups. Oke, ada kartu di Hierophant. Untuk zodiak lainnya saya melihat di sini ada Taurus, ada Aquarius, Gemini. Mungkin sebagian dari kamu ada yang berhubungan dengan Libra dan juga Leo ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun, orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak dari kamu sendiri. Kalau kita lihat ya di sini dengan hadirnya kartu Queen of Cups, saya merasakan ada energi manipulatif. Seseorang yang memang selama ini menutupi ya perasaan dia yang sebenarnya. Banyak di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang misterius. Ya, seseorang yang dia hanya memendam gitu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Padahal sebagai pasangan kamu juga berhak tahu, ya, kamu juga ingin diberitahu tentang apapun itu. Mungkin tentang permasalahannya, ya, mungkin tentang kesedihannya, kegalauannya. Ya, untuk apa berhubungan, berkomitmen kalau masih saling tertutup, masih saling memendam sendirian. Makanya kamu berharap ya untuk kedepannya siapapun nanti yang akan datang, baik orang yang lama ataupun orang yang baru, dia bisa menjadi seseorang yang lebih punya ya kesadaran yang tinggi. Sehingga hubungan akan awet ya, akan langgeng, bisa romantis terus. Ya. Kamu berharap bisa bertemu dengan seseorang yang peka, seseorang yang bisa mengerti ya kebutuhan maupun keinginan kamu sebagai pasangan, karena kamu juga akan melakukan hal yang sama. Oke. Dan di sini tentunya semesta mengingatkan kamu ya dengan hadirnya kartu di Hierophant bahwa kamu punya pilihan. Kamu punya pilihan. Jadi jangan merasa kalau kamu itu kayak terus-menerus stuck ya, akan ada pilihan yang kamu akan dapatkan. Jadi tergantung kamu. Apa yang akan kamu pilih, siapa yang akan kamu pilih. Ya, pilihlah sesuatu ataupun seseorang yang bisa membuat kamu merasa baik ya, merasa nyaman, merasa aman, merasa dihargai dan juga dicintai dengan tulus. Karena kamu tidak ingin berada di dalam hubungan yang toksik ya, hubungan yang akan menguras energi kamu lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, sudah ada 5 kartu di sini akan kita baca. Untuk kartu pertama ya, dia ingin menyampaikan kepada kamu, aku pernah membohongimu, tapi itu semua karena keadaan. Dan sama sekali tidak ada niat untuk membuatmu marah dan kecewa.
Jadi ada ya beberapa di antara kamu yang pernah dibohongi, entah kamu sadar atau tidak, tapi dia mengakuinya di sini bahwa dia pernah bohong ya sama kamu. Tapi dia mengatakan ya itu semua hanya karena keadaan. Ya, dan sama sekali tidak ada niat untuk membuatmu marah dan juga kecewa. Ya. Jadi dari hati terdalamnya sebenarnya dia nggak pengen gitu buat kamu marah, membuat kamu kecewa, sedih karena dia, karena sikap dan tindakannya. Dia nggak mau ya melihat orang yang dia cintai terluka, bersedih hati. Itu juga menyakiti hati terdalamnya. Saat ini dia mencoba untuk berubah, ya, menjadi seseorang yang lebih dewasa, untuk bisa menyeimbangkan energinya dengan kamu. Dia tidak ingin ya menyakiti kamu lagi. Kemudian untuk kartu kedua, di sini dia mengatakan, aku mendapat pelajaran spiritual dari hubungan kita. Ya, ada pelajaran spiritual yang dia dapatkan dari hubungan ini. Dia sekarang sadar ya bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya, kalau dia melakukan sesuatu yang buruk sebelumnya sama kamu, maka pada saat ini dia sedang menjalani karmanya. Ya. Hal itu membuat dia belajar ya untuk menjadi seorang yang lebih positif, lebih baik, lebih bisa memperlakukan ya orang lain ya dengan lebih baik lagi. Lebih bisa bersyukur, lebih bisa menghargai apa yang ada dan tidak serakah. Ya. Dia tidak mau serakah lagi, karena itu hanya akan menyebabkan dia kehilangan lebih banyak. Serakah dalam hal apapun, baik tentang sesuatu ataupun seseorang. Dia hanya ingin memfokuskan pada kamu seorang ya pada saat ini, karena dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Kemudian kartu ketiga di sini, dia ingin mengatakan, tak ada yang lebih menyakiti hatiku dan membuatku begitu cemburu, selain melihatmu bersama yang lain. Tolong jaga hatimu untukku, aku yakin kita pasti bisa bersatu. Jadi dia optimis di sini, bahwa kalian memang bisa bersatu nantinya. Kalian bisa berkomunikasi lagi, kalian bisa bertemu lagi. Tapi satu hal yang dia minta dari kamu ya, dia bilang tolong jaga hatimu untukku ya. Jadi dia ingin kamu menjaga hatinya ya, hati kamu untuk dia. Karena kalau kamu bersama dengan orang lain ya, nyaman dengan orang lain, itu akan membuat dia sangat cemburu, membuat dia sangat sakit hati. Makanya dia minta sama kamu tolong jaga hati kamu untuk dia. Karena dia yakin bahwa kalian pasti bisa bersatu, apapun caranya, ya, bagaimanapun caranya. Dia sudah merasakan energi tersebut di dalam hatinya yang paling dalam. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini, dia ingin mengatakan, aku tak tahan lagi untuk berjauhan denganmu. Aku sangat membutuhkanmu. Ya. Gak heran ya, dia sangat membutuhkan kamu. Karena kamu yang membuat dia merasa lengkap, dia yang bisa membuat kamu bahagia, kamu yang juga bisa membuat dia bahagia. Hanya dengan bersama kamu dia merasakan kesempurnaan, ya, dia merasa utuh, dia merasa lengkap, dia merasa hidupnya begitu berwarna, ya, penuh cinta, penuh dengan kehangatan. Yang tentunya tidak akan dia dapatkan kalau dia tidak bersama dengan kamu. Makanya dia mengatakan di sini dia nggak tahan lagi untuk berjauhan sama kamu. Dia hanya berharap juga ya bahwa kamu masih menantikan kehadirannya. Dan kartu terakhir di sini dia ingin mengatakan, setelah aku merenung cukup dalam, ternyata kamulah orang yang kucari selama ini. Kamu adalah jawaban dari doaku. Ya. Inilah ya
yang membuat dia benar-benar tersadar. Ya. Bukan hanya tentang aura ya dan juga pesona kamu ya yang membuat dia nyaman, membuat dia jatuh cinta. Tapi kamu juga adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Ya, setelah kalian berpisah, di sini dia merenung ya sangat dalam. Dan pada akhirnya dia tersadar bahwa kamulah seseorang yang memang dia cari, yang dia inginkan selama ini. Dia tidak ingin main-main lagi, dia tidak ingin menyia-nyiakan kamu lagi. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.